Salam, selamat pagi Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi Tuhan. Perkenalkan, saya Tuni Haryati, mahasiswa program studi pendidikan agama Kristen Strata 2 STT Ekumene Jakarta. Pada kesempatan ini, izinkan saya untuk memaparkan rancangan kurikulum pendidikan agama Kristen yang berjudul Integrasi Kurikulum PAK dengan nilai-nilai kewargaan digital untuk menumbuhkan etika Kristiani di dunia maya. Kurikulum ini dirancang untuk menjawab tantangan zaman digital dengan membentuk peserta didik yang beriman, bijak, dan bertanggung jawab dalam tindakan di dunia maya. Dalam latar belakang mengenai tantangan era digital, perkembangan teknologi digital mengubah cara berinteraksi, belajar, dan membentuk identitas. Dunia maya kini adalah ruang publik utama bagi peserta didik, namun membawa masalah etika seperti penyebaran berita palsu, ujaran kebencian, penyalahgunaan data pribadi, dan perilaku tidak sopan di dunia sosial. Pendidikan agama Kristen bertanggung jawab menanamkan nilai iman agar peserta didik tetap hidup sesuai kehendak Tuhan dalam aktivitas digital. Rema dan Martin menegaskan bahwa pendidikan agama harus beradaptasi dengan konteks digital untuk membangun spiritualitas dan karakter relevan di era modern. Adapun landasan kurikulum adalah landasan filosofis, landasan teologis, dan landasan pedagogis. Untuk landasan filosofis, di sini manusia diciptakan menurut gambar dan rupa Allah sebagaimana yang terdapat pada Kejadian 1 ayat 27, sehingga memiliki tanggung jawab moral menggunakan teknologi untuk memuliakan Allah. Dalam landasan teologis, prinsip kasih Yesus yang terdapat pada Yohanes 13 ayat 34 di sini menjadi dasar etika digital, saling mengasihi, hormat, dan bertanggung jawab dalam interaksi maya. Dalam landasan pedagogis merujuk pada Tiller, ada tujuan, pengalaman belajar, organisasi. Evaluasi di sini diperkaya lagi oleh Ornstein dan Hankins tentang relevansi sosial dan konteks zaman. Adapun misi, visi, dan tujuan kurikulum. Untuk misi sendiri di sini membentuk peserta didik yang beriman teguh, cerdas digital, dan mampu menerapkan nilai Kristiani di dunia maya. Di sini misi ada 3. Yang pertama, menanamkan kasih, tanggung jawab, integritas. Yang kedua, mengembangkan kesadaran etis terhadap dampak digital. Yang ketiga, membekali keterampilan berpikir kritis dan reflektif. Tujuan akhir dari kurikulum ini nanti peserta didik menjadi pengguna teknologi yang cakap sekaligus saksi Kristus yang selaras pada Roma 12 ayat 2 tentang pembaharuan budi. Struktur kurikulum terdiri dari 3 kompetensi utama yang saling melengkapi untuk membentuk warga digital yang beretika. Yang pertama ada kompetensi spiritual, kompetensi pengetahuan, kompetensi keterampilan. Untuk kompetensi spiritual di sini memahami dan menerapkan nilai Kristiani dalam perilaku digital sehari-hari. Kompetensi pengetahuan, literasi digital, etika bermedia, tanggung jawab sosial, pengenalan cyberbullying, fake news, dan privasi digital. Untuk kompetensi keterampilan, ada berpikir kritis,
mengelola identitas digital, berkomunikasi dengan etika, dan kasih Kristus. Untuk model pembelajaran menggunakan blended learning, yaitu tatap muka dan juga dengan menggunakan digital. Jadi ada kombinasi sebagaimana dalam UNESCO menekankan pentingnya integrasi teknologi dalam pembelajaran agama. Untuk strategi pembelajaran, di sini pembelajaran menggunakan pembelajaran kontekstual dan partisipatif atau sering kita kenal dengan CTL, agar ajaran iman terkait langsung dengan pengalaman digital peserta didik. Di sini ada metode, ada peran guru, dan referensi teoritis. Untuk metode, di sini diskusi kelompok, studi kasus, perilaku media sosial, proyek kampanye digital beretika, refleksi iman melalui jurnal digital. Lalu bagaimana dengan peran guru? Guru di sini sebagai fasilitator yang membantu peserta didik menemukan makna iman dalam realitas digital. Untuk referensi teoritis, menurut Thomas Krum, jadi hubungkan pengalaman hidup nyata dengan nilai iman untuk tindakan yang bertanggung jawab. Untuk integrasi nilai kekristenan, nilai utama tentu adalah kasih, ada keadilan dan integritas. Di sini menjadi pondasi proses pembelajaran dan interaksi digital. Kasih sendiri di sini bisa menghargai, menghormati, menolong sesama di dunia maya, dan menghindari penyerangan karakter. Lalu ada keadilan, bersikap adil, tidak memanfaatkan teknologi untuk menyebarkan kebohongan atau merugikan orang lain. Lalu untuk integritas, kejujuran dan konsistensi antara iman dan perilaku digital yang sesuai dengan Kolose 3 ayat 17. Lalu ada evaluasi dan implementasi. Dalam pelaksanaan tentu dievaluasi melalui kombinasi formatif dan sumatif, penilaian proyek digital, rubrik etika, refleksi jurnal, serta observasi perilaku online. Evaluasi bertujuan memastikan transfer nilai iman ke tindakan nyata di dunia maya. Sebagai penutup dan refleksi, dunia digital bukan ancaman, melainkan peluang bagi gereja dan pendidikan Kristen untuk hadir dan bersaksi. Integrasi PAK dengan nilai kewargaan digital menjadi kunci membentuk warga digital yang beretika dan beriman. Saya berharap rancangan ini menginspirasi untuk guru dan para pendidik dan pendidik Kristen untuk terus mengembangkan pembelajaran relevan tanpa kehilangan nilai Kristiani, serta membimbing generasi muda untuk bijak, penuh kasih, dan menjadi terang Kristus di dunia maya. Saya ucapkan terima kasih, selamat melayani, dan Tuhan Yesus memberkati. Amin.